Pernah nggak sih kalian ngelihat seorang tokoh agama turun dari jet pribadi yang harganya jutaan dolar, terus sejenak mikir, tunggu dulu, gimana caranya pemandangan kayak gini bisa sejalan sama ajaran historis tentang kesederhanaan? Pertanyaan yang wajar banget kan? Nah, di ulasan materi kali ini, kita bakal bedah secara objektif sebuah kritik tajam dari sumber kita soal realitas kekayaan religius modern. Tema yang kita bahas hari ini sebenarnya udah memicu perdebatan panjang selama beberapa dekade terakhir, yaitu ketegangan teologis yang luar biasa antara teologi kemakmuran berhadapan langsung dengan teologi salib. Dan ini benar-benar nunjukin inti masalah yang lagi kita eksplorasi. Ada kontradiksi yang sangat tajam dan ini bisa kita lihat langsung di sekitar kita. Di satu sisi, ada gaya hidup pemimpin agama modern yang sering banget dikelilingi kemewahan. Baju branded, jam tangan eksklusif, sampai mobil sport. Tapi di sisi lain, kita punya warisan kesederhanaan historis dari tokoh seperti Yesus dan para rasul yang justru secara terang-terangan nolak numpuk sarta duniawi. Jadi pertanyaannya, gimana jurang pemisah yang sejauh ini bisa terjadi? Dan anehnya, kok bisa diterima gitu aja sama jutaan pengikutnya sebagai sebuah kewajaran? Buat cari tahu jawabannya, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas kontradiksi kekayaannya, terus kita bandingin era raja-raja masa lalu sama rasul baru. Masuk ke psikologi kemakmurannya, ngelihat model gereja korporat, dan ditutup dengan apa sih harga dari sebuah kenyamanan. Kita mulai dari bagian pertama, kontradiksi kekayaan modern. Teologi kemakmuran versus teologi salib. Coba perhatiin ironi mendalam yang diangkat sama sumber kita. Prinsip Alkitabiahnya kan jelas banget tuh, ajakan buat tidak menjadi serupa dengan dunia. Secara historis, pembaruan budi itu harusnya berpusat pada pembentukan karakter, kedalaman spiritual, dan penyangkalan diri. Tapi prakteknya sekarang, narasi keberhasilan spiritual malah sering diukur lewat akumulasi kekayaan, status sosial, dan barang-barang mewah. Indikator yang jujur aja persis sama kayak apa yang dikejar sama dunia sekuler. Kritik ini secara tajam nyorotin gimana label religius kayak kata berkat sering banget disalahgunakan jadi semacam tameng. Hasilnya, gaya hidup beberapa tokoh agama ini sekarang jadi hampir nggak bisa dibedain dari influencer sekuler yang hobi flexing di media sosial. Lanjut ke bagian kedua, Raja Lama versus Rasul Baru. Ini ngebahas tentang pergeseran paradigma teologisnya. Pergeseran ini bakal kerasa mencolok banget kalau kita bandingin dua era sejarah yang ada di dalam teks sucinya. Sering banget nih, pendukung teologi kemakmuran ini menjustifikasi kekayaan mereka dengan ngambil contoh jauh ke belakang, merujuk ke raja-raja di Perjanjian Lama, kayak Salomo atau Daud. Ya, di era itu, sukses emang sering diukur dari banyaknya harta atau megahnya istana. Tapi, sumber kita ngingetin kalau standar ini sebenarnya udah berubah drastis di era Perjanjian Baru. Yesus dan para rasul kan gak pernah tuh ngebangun atau ngejanjiin istana megah. Sebaliknya, standar keberhasilan mereka bergeser radikal, jadi kesetiaan mutlak, penyangkalan diri, hidup nomaden tanpa kepemilikan, bahkan yang paling ekstrim, kemartiran di akhir hidup mereka. Terus, kalian mungkin mikir, kok pergeseran sedrastis itu bisa dengan gampangnya diabaikan gitu aja? Sumber kita nemuin satu metode yang sering banget dipakai. Namanya cherry picking atau fenomena pilih-pilih ayat. Gini, kalian tahu kan kalau kita lagi download aplikasi baru dan muncul syarat dan ketentuan yang panjang banget, kita biasanya cuma scroll cepat, terus klik setuju, nggak peduli isinya apa? Nah, mirip kayak gitu. Ada kecenderungan alamiah buat milih ayat-ayat yang kedengerannya enak di kuping, kayak janji soal kelimpahan finansial, sambil tutup telinga rapet-rapet kalau udah denger perintah radikal yang nggak nyaman, kayak ajakan buat menderita atau ngorbanin kenyamanan pribadi. Masuk ke bagian ketiga, psikologi kemakmuran. Gimana cara menjembatani jarak ketidaknyamanan ini? Buat benar-benar paham kenapa kebiasaan pilih-pilih ayat ini laku karas, kita harus ngelihat psikologi dasar manusia. Poin krusialnya ada di satu istilah psikologi yang namanya disonansi kognitif. Ini tuh rasa nggak nyaman yang muncul di kepala kita ketika gaya hidup mewah yang kita nikmatin ternyata diam-diam bertentangan sama ajaran tentang kesederhanaan yang kita yakini. Manusia itu pada dasarnya paling nggak betah hidup dengan rasa bersalah. Jadi buat ngilangin rasa nggak nyaman itu, otak kita otomatis bikin narasi-narasi pembenaran baru. Contohnya, tiba-tiba muncul doktrin yang bilang kalau kemiskinan itu kutukan iblis yang harus dihindari. Otomatis kekayaan pun berubah statusnya jadi satu-satunya bukti sah dari kebaikan Tuhan. Nah, dari disonansi kognitif itu muncullah berbagai bentuk rasionalisasi yang jujur aja sering banget kita lihat sehari-hari. Sumber kita menguraikan gimana konsep luhur penata layanan
yang harusnya berarti mengelola titipan Tuhan secara bertanggung jawab, malah dibelokkan jadi alasan buat pamer secara terbuka. Kekayaan dipamerin sebagai bentuk validasi sosial tertinggi. Bahkan, yang lebih ekstrim, ada fenomena personal branding pakai barang desainer mewah dan gaya hidup jet set, yang entah gimana narasinya disamarkan seolah-olah itu adalah cara penginjilan modern biar agama terlihat menarik. Wow, ini benar-benar distorsi yang lumayan jauh dari makna aslinya. Semua pembenaran yang baru kita bahas ini, ujung-ujungnya bermuara ke satu konsep sosiologis dan teologis yang punya bobot sejarah luar biasa. Konsep ini dicetuskan oleh Dietrich Bonhoeffer, cheap grace atau anugerah murahan. Pemikiran ini nyorotin satu realitas yang cukup miris. Iman di era modern ini sering banget dilucuti dari segala tuntutan dan penderitaannya, dikemas jadi barang yang shiny dan dijual semata-mata sebagai produk solusi instan. Intinya, ini bentuk iman yang nawarin kenyamanan absolut tanpa mau sedikit pun nyentuh beratnya salib pengorbanan yang justru jadi fondasi aslinya. Mekanisme psikologis barusan ngebawa kita ke satu pertanyaan besar, dan ini bakal jadi jembatan kita ke masalah yang jauh lebih sistemik. Kalau sejarah awal dari agama ini dipenuhi sama darah dan pengorbanan yang luar biasa heroik, kenapa sejarah pahit para martir ini secara aktif diabaikan, ditutup-tutupi, atau bahkan dihilangkan sama sekali dari atas mimbar-mimbar sekarang? Bagian keempat, model gereja korporat. Kapitalisasi iman. Para kritikus dalam sumber, kita ngelihat kalau institusi agama modern itu seringkali tergelincir. Secara perlahan tapi pasti jadi entitas yang operasionalnya persis kayak perusahaan bisnis. Gereja dengan model korporat ini sangat bergantung sama pelacakan metrik yang mereka sebut ABC. Attendance atau jumlah kehadiran jemaat, building atau ambisi perluasan megahnya gedung, dan cash atau pemasukan uang kas. Pakai logika bisnis sederhana aja. Supaya 3 metrik ini grafiknya naik terus, produk yang ditawarin, yaitu khutbah dan atmosfer ibadah, harus dibikin sangat user-friendly, menghibur, dan selalu positif. Efeknya, ajaran yang berat-berat soal penderitaan pelan-pelan harus digusur ke pinggir demi ngasih ruang buat motivasi dan solusi ekonomi instan yang udah terbukti jauh lebih laku dan disukai banyak orang. Dan disinilah bias konfirmasi itu main gila-gilaan. Teks-teks kuno disaring habis-habisan demi terus memutar narasi optimis tentang kemenangan duniawi. Realitas pahit para rasul yang rela nyerahin nyawa dan bagi-bagi harta buat yang miskin, itu sepenuhnya diganti sama narasi gaya hidup elegan tanpa masalah. Bahkan, ajaran tulus tentang memberi aja udah dimanipulasi jadi skema transaksional berkedok tabur tuai, di mana orang ngasih sesuatu cuma gara-gara ada ekspektasi bakal dapat imbalan kekayaan materi berlipat ganda buat dirinya sendiri. Kita sampai di bagian kelima, harga sebuah kenyamanan, antitesis pemuda kaya. Nah, ini dia ujian pamungkas dari analisis kita. Coba pikirin, pas ketemu sama kisah Alkitab yang secara terang-terangan minta pengorbanan radikal, kayak perintah eksplisit buat jualah segala milikmu, gimana cara institusi ngeles dari situ? Mereka pakai apa yang disebut sama para kritikus sebagai jalan tikus atau the loophole. Pemimpin agama ngelakuin kontekstualisasi berlebihan. Mereka ngeles dengan bilang kalau perintah itu nggak literal. Itu cuma berlaku kalau uangnya secara aktif disembah sebagai berhala. Strategi ngeles ini cerdik banget dan ampuh buat mastiin para jemaat kaya tetap merasa aman di kursi empuk mereka, hidup nyaman, dan sama sekali nggak ngerasa bersalah pas lagi numpuk harta. Strategi kompromi kayak gini ujung-ujungnya mengekspos sebuah pembelahan teologis yang kayaknya udah nggak bisa didamaikan lagi. Di satu sisi, ajaran historis murni berpusat pada tindakan, ngelepasin segala hal dan nyari nilai kekal yang di luar batasan materi. Tapi di sisi lain, narasi kemakmuran modern yang mendominasi sekarang, secara eksklusif fokus banget sama obsesi penumpukan kepemilikan pribadi dan pamer kekayaan. Sesuatu yang sebenarnya sama pendahulu spiritual kita justru dianggap fana dan sementara. Dari semua fenomena dan pola perilaku ini, sumber kita narik satu kesimpulan yang lumayan menohok. Fakta dasarnya gini, karena harga dari sebuah pengorbanan sejati itu mahal dan nyakitin, psikologi manusia secara otomatis bakal selalu nyari jalan pintas yang paling minim hambatan. Secara insting, kita pasti lebih milih versi iman yang udah dimodifikasi biar lebih nyaman dan sejalan sama sifat konsumtif kita. Pada akhirnya, manusia malah terjebak di ironi yang tragis. Kita nggak lagi dibentuk sama sosok yang kita sembah, tapi kitalah yang menciptakan sosok itu, ngebentuknya sedemikian rupa supaya pas banget sama gambar, rupa, dan hasrat duniawi kita sendiri. Sebagai penutup ulasan materi ini, kami nggak akan menyimpulinya buat kalian. Alih-alih, kami mau ninggalin satu pertanyaan provokatif yang jadi inti dari semua yang kita obrolin hari ini. Melihat pergeseran masif dari budaya pengorbanan menuju pemujaan terhadap kemewahan, apakah iman modern tuh udah bener-bener ninggalin akarnya sebagai gerakan radikal tentang penyangkalan diri, dan sekarang cuma nyusut jadi sekedar klub gaya hidup eksklusif yang memanjakan anggota-anggotanya?
Silahkan kalian renungkan sendiri. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.